teman-teman dapat informasi terupdate untuk video Muslimas lainnya. Terima kasih. Hai teman-teman, sebelum kita ke materi, Miss Imas mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, setelah kalian menonton video ini, diharapkan teman-teman bisa memahami makna simbol sila-sila Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua, teman-teman diharapkan bisa menceritakan pengalaman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuan ketiga yaitu setelah teman-teman menonton video ini, diharapkan teman-teman bisa menyebutkan arti penting bersyukur. Nah, teman-teman, sudahkah bersyukur hari ini? Bersyukur itu apa sih? Bagaimana sih cara bersyukur? Yuk sama-sama kita simak materinya ya. Bersyukur adalah perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menerima segala apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, tabah, dan sabar. Nah, Allah menjanjikan akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan kepada kita apabila kita senantiasa bersyukur loh. Jadi, teman-teman masih ragu nggak untuk bersyukur? Semua makhluk hidup yang ada di dunia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua keragaman yang ada merupakan karunia yang wajib kita syukuri. Nah, bersyukur dengan segala apa yang diberikan oleh Allah, termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, teman-teman masih ingat nggak ya bunyi sila pertama Pancasila? Oke, betul. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya bintang. Nah, bintang itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sila-sila Pancasila memiliki nilai-nilai positif yang wajib kita amalkan. Nah, berikut adalah pengamalan sila pertama Pancasila. Yang pertama, bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Pengamalan yang ketiga yaitu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang keempat, hidup rukun dengan sesama. Contohnya dengan teman, keluarga, tetangga, masyarakat, dan lain-lain ya. Pengamalan yang kelima, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Yang keenam, kita wajib rajin beribadah. Dan yang ketujuh, menuntut ilmu agama, dan lain-lain. Nah teman-teman, bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila yang wajib kita praktikkan tiap hari ya. Nah, bagaimana ya cara mensyukuri nikmat Allah? Berikut adalah cara bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama, menjaga kesehatan tubuh dengan cara menjaga pola makan dan minum, berolahraga, istirahat yang cukup demi keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, berbuat baik kepada seluruh makhluk hidup, baik itu manusia, kepada tumbuhan juga, kepada hewan juga harus baik ya. Yang ketiga, cara bersyukur kita yaitu dengan menghargai kemampuan teman. Yang keempat, menghargai agama orang lain ya. Jangan mengganggu teman kita kalau sedang beribadah ya. Nah, yang kelima, menjaga kebersihan makanan. Dengan cara apa ya? Kenapa sih kita harus menjaga kebersihan makanan? Ada yang tahu nggak ya? Oke, karena menjaga kebersihan makanan merupakan salah satu cara bersyukur kita kepada Allah yang telah menciptakan kita dengan sangat sempurna. Nah teman-teman, dalam kegiatan makan dan minum itu semua ada aturannya loh. Aturan sebelum makan, saat makan, sesudah makan, semua itu ada aturannya loh teman-teman. Dan aturan tersebut wajib kita praktikkan. Demi apa? Demi menjaga kesehatan tubuh kita. Berikut adalah aturan sebelum kita makan. Yang pertama, sebelum kita makan, makanannya harus tertutup ya. Jadi kita wajib menutup makanannya supaya tidak dihinggapi lalat.
Aturan yang kedua yaitu kita wajib mencuci tangan kita dengan sabun supaya tangan kita bersih. Dan yang paling penting, sebelum kita makan kita wajib berdoa sebagai rasa syukur kita kepada Allah karena kita telah diberikan makanan hari ini. Nah, berikutnya adalah aturan saat kita makan. Yang pertama, kita harus makan dengan tangan kanan. Yang kedua, makan tidak sambil berbicara. Yang ketiga, makan tidak sambil berdiri. Yang keempat, menghabiskan makanan. Nah, sesudah makan juga ada aturannya loh teman-teman. Yang pertama, berdoa kepada Allah karena kita telah diberikan makanan. Yang kedua, aturan sesudah makan itu kita wajib mencuci tangan kita lagi ya, dengan sabun pastinya. Yang ketiga, aturan sesudah kita makan yaitu merapikan tempat makan. Oke teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah ternyata banyak banget ya cara bagaimana kita bisa bersyukur kepada Allah. Iya, bersyukur itu merupakan salah satu pengamalan sila pertama Pancasila yang wajib kita praktikkan setiap hari. Nah, mulai hari ini, teman-teman jangan lupa bersyukur ya kepada Allah. Nah, teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Terima kasih. Hai teman-teman, sebelum kita ke materi, Miss Imas mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, setelah menonton video ini diharapkan teman-teman yang pertama bisa memahami makna simbol sila kedua Pancasila. Yang kedua, diharapkan juga teman-teman bisa menceritakan pengalaman adanya perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga, setelah menonton video ini diharapkan teman-teman mampu mempraktikkan sikap saling menghargai antar sesama. Nah teman-teman, Allah menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah lain dari perbedaan adalah keberagaman. Nah, dengan adanya keberagaman akan membuat kita belajar betapa pentingnya rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama. Sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, teman-teman masih ingat nggak ya bunyi sila kedua Pancasila itu apa? Betul, bunyi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki lambang rantai. Nah, rantai memiliki makna bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Sila kedua memiliki nilai-nilai positif yang wajib kita amalkan. Nah, berikut adalah pengamalan sila kedua Pancasila. Yang pertama, menengok orang yang sedang sakit. Yang kedua, melakukan donasi atau penggalangan dana untuk korban bencana. Yang ketiga, bersikap sopan kepada sesama. Yang keempat, tidak menyakiti hati orang lain. Yang kelima, menghormati orang tua dan guru. Dan yang keenam, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Nah teman-teman, ada yang tahu nggak ya bagaimana sih cara menghargai perbedaan itu? Nah, berikut adalah cara-cara bagaimana kita menghargai perbedaan. Yang pertama, saling membantu jika ada teman yang mengalami kesulitan. Yang kedua, menghibur teman saat sedih. Yang ketiga, jika ada pekerjaan yang harus dikerjakan bersama, maka kita harus bekerja sama. Yang keempat, tidak pilih-pilih teman ya. Dan yang kelima, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Nah, selama ini coba teman-teman ingat, apakah pernah menolong atau membantu orang?
Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan segan-segan dan jangan malu untuk meminta bantuan kepada orang lain kalau kita merasa kesulitan. Nah, karena bekerja sama dengan orang lain itu memiliki banyak manfaat. Nah, berikut adalah manfaat kerjasama. Yang pertama, tujuan akan lebih cepat tercapai. Yang kedua, dengan bekerja sama dapat menumbuhkan sikap semangat persatuan. Yang ketiga, dengan bekerja sama juga pekerjaan akan lebih mudah dikerjakan. Yang keempat, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Dan yang kelima, bekerja sama dapat melatih diri kita untuk menghargai orang lain. Oke teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah meskipun kita diciptakan berbeda oleh Allah, kita tidak boleh berpecah belah. Kita harus tetap bersatu dan bekerja sama. Karena bekerja sama itu memiliki banyak banget manfaat untuk kehidupan kita. Nah, bekerja sama dapat dilakukan dimanapun ya. Bisa dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan, dan lain-lain. Nah, mulai sekarang jangan segan-segan dan jangan malu-malu untuk meminta bantuan orang lain jika kita merasa kesulitan. Nah teman-teman, semoga penjelasan